Halo, salam. Bertemu lagi dengan Pak Nuk, Prodi Informatika UKDW Yogyakarta. Kita di mata kuliah Matematika Diskrit minggu ke-9, ya, aturan hitung. Jadi teman-teman mahasiswa bisa membaca kembali buku Diskrit Matematik tulisan Rosen, chapter 5 khususnya counting, ya. Ya, aturan hitung yang pertama dikenal dengan prinsip kandang merpati. Ya. Artinya apa? Jika terdapat burung merpati sebanyak K plus 1 ekor akan dimasukkan ke dalam kandang sebanyak K kandang, maka pasti akan ada kandang yang memuat merpati lebih dari satu. Ya, digambarkan dalam ilustrasi gambar sebagai berikut. Ya. Jadi ini, kalau misalkan ada yang kosong, maka akan ada merpati yang lebih dari satu. Pasti setiap kandang akan selalu ada merpati yang lebih dari satu. Ya, dalam bahasa lain apa? Kalau misalkan setiap kandang isinya kita isi satu semua, maka akan tersisa satu merpati. Nah, ini akan menempati salah satu kandang. Sehingga pasti akan ada satu kandang yang merpatinya lebih dari satu. Jadi itu prinsip dari kandang merpati. Contoh penggunaan prinsip kandang merpati. Ya, kalau misalkan kita dalam satu tahun itu ada 365 hari. Ya, oleh sebab itu kalau ada 368 mahasiswa, maka pasti akan ada minimal 2 mahasiswa yang mempunyai hari ulang tahun yang sama tanggal dan bulannya. Ya. Kemudian dalam sebuah grup yang terdiri dari 13 orang, akan terdapat paling sedikit 2 orang yang mempunyai hari ulang tahun dalam bulan yang sama. Mengapa? Karena total bulan yang dalam satu tahun itu hanya 12 bulan. Nah, sehingga kalau ada 13 orang pasti ada minimal 2 orang yang lahir pada bulan yang sama. Ya. Kemudian contoh yang lain lagi. Ya, misalkan total huruf itu ada 26 ya dari A sampai Z. Maka kalau ada 27 kata, pasti akan ada 2 kata yang diawali dengan huruf yang sama ya, karena kalau diawali huruf A, B, C sampai Z itu hanya 26 kata. Jadi kalau ada 27 pasti minimal akan ada 2 kata yang diawali dengan huruf yang sama. Jadi ini contoh-contoh penggunaan prinsip kandang merpati ya. Prinsip perluasan prinsip kandang merpati. Jika ada n objek yang ditempatkan ke dalam K kotak, maka akan ada kotak yang memuat paling sedikit n per K objek ya, dibulatkan ke atas ya, dalam konteks ini ya. Ya, contoh penggunaan perluasan prinsip kandang merpati ya. Kalau ada 234 mahasiswa, maka akan terdapat paling sedikit 117 mahasiswa itu akan mempunyai jenis kelamin yang sama ya. Kemudian di antara 234 mahasiswa misalkan terdiri dari 4 fakultas kampusnya YZ ya, maka pasti akan ada minimal 56 mahasiswa itu berada di dalam fakultas yang sama. Nah, gitu ya. Ini contoh penggunaan perluasan prinsip kandang merpati. Ya. Misalkan, contoh penggunaan perluasan prinsip kandang merpati lagi. Ya, berapa jumlah minimum mahasiswa yang diperlukan sehingga ada 10 mahasiswa atau lebih yang lahir pada bulan yang sama. Jadi untuk menghitung ini, ya kita asumsikan aja yang paling ekstrim yaitu apa? Misalkan setiap bulan itu ada 9 mahasiswa. Jadi ada 12 bulan kali 9 mahasiswa ya. 12 kali 9 itu ada sekitar 108. Jadi kalau misalkan hanya ada 108 maka kita bisa bagi rata itu. Ada sehingga apa? 9 mahasiswa dalam setiap bulannya. Nah, karena ini yang ditanya adalah 10 mahasiswa ya, sehingga akan ada 10 mahasiswa atau lebih lahir pada bulan yang sama, maka kita tinggal tambah satu saja. Nah, tambah satu. Tambah satu. Nah, tambah satu mahasiswa maka pasti akan ada minimal 10 mahasiswa yang lahir pada bulan yang sama. Jadi jawabannya adalah 109 mahasiswa itu sudah cukup untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu jumlah minimum supaya akan ada pasti menjamin ada 10 mahasiswa yang lahir pada bulan yang sama. Ya. Jadi jawabannya 109. Prinsip penjumlahan. Ya. Misalkan diberikan sebanyak K tugas,
jika tugas pertama dapat dikerjakan dalam N1 cara, tugas kedua N2 cara, dan tugas ke-I itu adalah NI cara, maka masing-masing tugas dan jika masing-masing tugas tidak saling berhubungan atau saling asing, maka akan terdapat N1 plus N2 plus N3 plus dan seterusnya NK cara yang berbeda untuk mengerjakan tugas tersebut. Ya, jadi kalau menggunakan notasi himpunan, ya jika A1, A2, A3 tidak beririsan, ya, atau saling asing, maka banyaknya anggota dari A1 dan A2 dan A3 digabung, ya, itu adalah banyaknya A1 ditambah banyaknya A2 ditambah banyaknya A3 dan seterusnya. Jadi ini namanya prinsip penjumlahan, ya, dijumlahkan. Contohnya apa? Misalkan kita ingin memilih ketua jurusan dari Dewan Dosen. Di dalam Dewan Dosen itu ada 10 dosen wanita dan 13 dosen pria. Maka banyaknya pilihan, ya tinggal dijumlahkan. 10 plus 13, yaitu 20, 23. Nah, ya. Jadi cara memilih dosen ketua jurusan, ya ada 23 cara. Jadi ini prinsip yang paling sederhana, yaitu prinsip jumlah. Ya. Contoh penggunaan yang lain, ya seseorang akan membeli sepeda motor. Diberlakukan pada beberapa merek kendaraan, Honda, Yamaha, Suzuki. Untuk merek Honda terdapat 7 jenis pilihan. Yamaha ada 3 pilihan, Suzuki ada 4 pilihan. Maka orang tersebut pasti akan mempunyai ya 7 plus 3 plus 4 yaitu 14 pilihan. Ini namanya prinsip penjumlahan. Contoh yang lain lagi, ya. Berapakah nilai akhir K jika pseudocode ini dijalankan? Ya. K mula-mula 0, kemudian ada looping 1 sampai N, kemudian D-nya 1 sampai NI, ya. K dijumlahkan. Jadi dalam hal ini pada saat I-nya 1, berarti K-nya adalah 1, ya. Sampai dengan NI, jadi N1. Jadi ada K-nya ada N1. Kemudian I-nya 2, berarti sampai dengan N2. Tambah dengan N3 dan seterusnya. Nah, ya. Jadi ini namanya prinsip penjumlahan, ya. Ya, prinsip perkalian. Jika sebuah pekerjaan dapat dibagi menjadi 2 tugas secara berurutan, ya ada kata-kata berurutan, dengan tugas pertama dapat dikerjakan dengan N cara, dan untuk setiap tugas pertama ini dapat dikerjakan dengan dalam tugas kedua dengan M cara, maka terdapat N kali M cara untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ya, bagaimana menjelaskannya? Ya, misalkan nih tugas pertama ada N cara. Jadi tugas yang pertama itu ada 1, 2 sampai dengan N cara. Kemudian untuk pengerjaan tugas yang pertama nomor 1 ada M cara. Ya, ada 1, 2 sampai dengan M. Demikian juga yang ini 1 sampai dengan M. Demikian juga yang ini 1 sampai dengan M cara. Nah, kalau dijumlahkan semua, hasilnya adalah N kali M cara. Nah, ini prinsip yang namanya prinsip perkalian. Contoh penggunaan prinsip perkalian. Berapa banyak cara untuk memilih ketua jurusan dari 13 dosen pria dan memilih sekretaris jurusan dari 10 dosen wanita. Jadi tugas pertama adalah memilih ketua jurusan. Di situ ada 13 pilihan. Ya, jadi ada P1, P2 sampai dengan P13. Jadi ada 13 pilihan, ya, 13 pilihan. Ketika dipilih ketua jurusannya P1, maka ada 10 pilihan untuk menjadi sekretaris, ya, W1 sampai dengan W10. Demikian juga ketika P2, W1 sampai dengan W10, ya. P13, W1 sampai dengan W10. Jadi ada totalnya 13 kali 10, ya. Jadi ada 130 cara, ya. Berapa string bit yang berbeda yang terdiri dari 5 bit? Terdiri dari 0 dan 1. 5 bit. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi di sini ada 2 pilihan. Kalau nggak 0 ya 1. 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 Nah, ya, kalau nggak 0 ya
Y1. Ada dua pilihan, dua pilihan, dua pilihan, dua pilihan. Ya. Jadi ada 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, yaitu 2 pangkat 5. Ya. Ini contoh penggunaan prinsip perkalian. Contoh penggunaan prinsip perkalian lagi ya. Untuk mempermudah proses penjualan berbagai produk yang berbeda, maka sebuah supermarket menggunakan kode pada setiap barang. Ya, setiap jenis barang diberi kode yang terdiri dari 2 huruf kapital, kemudian diikuti dengan 6 angka, dan selanjutnya 1 huruf kapital. Berapa banyak kode berbeda yang dapat dibuat? Ya, di sini kita pakai coret-coret aja ya. 2 huruf kapital, 2 huruf kapital, kapital, ya. Kemudian diikuti 6 angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, angka. Kemudian 1 huruf kapital. Nah, jadi untuk menjawabnya menggunakan prinsip perkalian. Huruf kapital ada 26, ada 26, ada 10, 10, 10, 10, 10, 10, ada 26. Ya, jadi totalnya 26 pangkat 3 kalikan dengan 10 pangkat berapa itu? 6. Ya. Sekian. Ya, perluasan dari aturan perkalian. Jika suatu pekerjaan dapat dilakukan dalam K langkah yang berurutan, dengan langkah pertama ada N1 cara, langkah kedua ada N2 cara, dan seterusnya langkah ke ada NK cara, maka pekerjaan tersebut dapat dikerjakan dalam N1 kali N2 kali NK cara yang berbeda. Nah, biasanya sesuatu kalau kasusnya dapat dibangun di dalam pohon permutasi seperti ini, maka hasilnya adalah aturan perkalian. Ya. Jadi misalkan ya langkah 1, memilih X1 dan X2, berarti ada 2 cara. Langkah 2, untuk X1 ada 3 cara, X2 ada 3 cara, berarti 2 kali 3. Ya. Langkah berikutnya lagi, untuk setiap Y1 ada 2 cara, Z1, Z2, Z1, Z2, Z1, Z2, Z1, Z2, Z1, Z2, maka ini ada 2 cara. Jadi total, ya, misalkan kita ambil jalur yang ini, ya, ini berarti hasilnya apa? X1, Y1, Z1, Z1. Jalur yang ini hasilnya apa? X1, Y1, Z2. Nah, dan seterusnya ini. Nah, ini totalnya adalah 2 kali 3 kali 2 ya, yaitu sama dengan berapa ini? 2/12. Jadi kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2/12 ya. Yang terakhir yaitu apa? X2, Y3, Z2. Nah, ini kombinasi yang urutan atau permutasi yang terbentuk ya dari X, Y, dan Z ya. Untuk X ada 2 pilihan, untuk Y ada 3 pilihan, untuk Z ada 2 pilihan ya. Sehingga ada 2 kali 3 kali 2 ya. Ini aturan perkalian ya, seringkali disebut dengan pohon permutasi ya. Dan minggu depan kita lebih detail lagi untuk membahas mengenai permutasi. Ya, gabungan antara jumlah atau aturan perkalian ya. Jadi bisa aja setiap suatu kasus ya tidak hanya menggunakan salah satu, tapi malah menggabung dua-duanya. Jadi tetap logika alamiah kita yang harus kita gunakan ya. Dalam contoh kasus ini, seorang mahasiswa mempunyai sedikit uang ya, dan dia ingin membelanjakan uang tersebut untuk membeli buku kuliah. Di toko buku dia diberhadapkan pada 3 jenis buku, yaitu buku komputer ada 6 pilihan, komputer ada 6 ya. Buku matematika ada 4 pilihan, matematika ada 4 pilihan. Kemudian sosial ada 5 pilihan, sosial ada 5 pilihan. Berapa banyak cara jika ia ingin membeli 2 buku? 2 buku. Nah, ya, jadi 2 buku itu apa? Bisa aja komputer dan matematika, bisa aja komputer dan sosial, bisa aja matematika dan sosial. Ya, ada 3 kasus ya. Nanti tinggal kita jumlahkan. Nah, komputer matematika berarti apa? Komputernya ada 6 pilihan. Matematikanya ada 4 pilihan, 6 kali 4. Sama dengan 24. Komputer ada 6 pilihan, sosial ada 5 pilihan. Berarti ada 6 kali 5, 30. Ya. Matematika ada 4 pilihan, sosial ada 5 pilihan, ada 20. Jadi totalnya ada
2, 2, 3, 4. Ya, 74. Nah, ya. Ini contoh untuk menggabungkan aturan jumlahan dan aturan perkalian. Ya, latihan ya, dikerjakan ya. Terutama nanti akan dikeluarkan di Moodle ya. Misalkan, seorang mahasiswa diberi kesempatan untuk memilih suatu proyek komputasi dari sebuah daftar yang terdiri dari 3 pilihan minat. Ya. Kelompok pertama terdapat 10 pilihan proyek, ada 10 proyek untuk kelompok pertama. Kelompok kedua ada 45 pilihan, berarti ada 45 pilihan. Kelompok ketiga ada 52 pilihan. Nah, berapakah banyak yang dapat dipilih oleh mahasiswa tersebut? Pilihannya ya dijumlahkan saja. Ya. Ya, latihan lagi. Pada sebuah gambar digital, hitam putih akan diberi nilai kecerahan pada masing-masing titik dengan biner 8 bit. Ya. Berapa banyak nilai yang mungkin pada sebuah titik? Ya, jadi sebuah titik itu ada 8 bit. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Setiap bit itu antara 0 bisa 1. Jadi ada 2 pilihan, 2 pilihan, 2 pilihan, 2 pilihan. Ya. Sehingga totalnya ada 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8 kali. Ya. 2 pangkat 8. Ya. Ya, contoh berikutnya ya. Pada sebuah komputer terdapat 32 switch. Setiap switch mempunyai 24 port. Berapa banyaknya port pada pusat komputer tersebut? Ya. 32 switch dengan masing-masing 24 port. Jadi ada 32 kali 24 port. Ya. Berikutnya lagi, berapa banyak string 8 bit yang diawali dengan 101 ataupun 100? Ya. 101 ada 8. Ya. Oke ya. 101. Nah, kemudian yang kedua ya diawali dengan 100. Nah, yang pertama ini ada berapa? 2 pangkat 5. Yang ini ada 2 pangkat 5. Tinggal kita jumlahkan. 32 tambah 32 64 ya. Ya. Contoh yang lain ya. Misalkan kode mata kuliah disusun dengan menggunakan 7 digit dengan 2 digit pertama, ya, 2 digit pertama adalah huruf ya. Sedangkan 5 digit berikutnya berupa angka 1, 2, 3, 4, 5. Angka ya. Misalnya TI 10012. Ada berapa kode mata kuliah yang dapat dibuat? Nah, ya. Jelas sekali ada banyak sekali nih, ya. Huruf itu ada 26 huruf. Ya. Nah, angka itu ada berapa itu? Nah, ini ada tambahan nih, ada 2 kasus ternyata. Yang kasus pertama, jika huruf boleh diulang, berarti 26 kali 26, ya. Nah, ini angkanya enggak ada aturan. Kalau enggak ada aturan diterjemahkan boleh diulang, ya. Ini ada 10, 10, 10, 10, 10. Jadi sama dengan 26 kuadrat kali 10 pangkat 5. Ya, kalau kasus yang kedua, jika huruf tidak boleh diulang. Nah, ya. Ini huruf. Berarti apa? 26. Karena nggak boleh diulang, maka tinggal berikutnya adalah 25. Nah, ya. Tinggal dikalikan. Nah, ini contoh untuk apa? Penyusunan kode mata kuliah, ya. Ya, kita masuk ke prinsip yang lain lagi ya, namanya prinsip inklusi eksklusi atau prinsip secara tidak langsung ya. Bagaimana bunyinya? Misalkan diberikan A himpunan bagian dari suatu himpunan S, maka jumlah anggota A akan sama dengan jumlah anggota S dikurangi dengan jumlah anggota S yang bukan anggota A. Ya. Jadi kalau di sini ada himpunan S, ya, maka banyaknya A, ya, itu akan sama dengan banyaknya S dikurangi dengan A komplement, ya, atau dibalik. Ya, A komplement itu adalah S dikurangi dengan A. Jadi ini prinsip tidak langsung, ya, prinsip inklusi eksklusi. Ya, bagaimana prinsip inklusi eksklusi untuk 2 himpunan, ya. Misalkan diberikan 2 himpunan A1 dan A2, ya.
Apabila banyaknya cara untuk memilih A1 adalah A1, kemudian banyak cara untuk memilih elemen dari A2 adalah A2, maka banyak cara untuk memilih elemen dari A1 atau ya dari A2 adalah jumlah dari A1 plus A2 dan dikurangi banyak elemen yang berada di irisan A1 dengan A2 ya. Jadi kalau ini ada A1 dan A2 ya, maka A1 union A2 keseluruhan ini ya itu adalah A1 ya, ini A1 ya ditambah dengan A2 ya yang warna hijau. Nah, di sini yang di dalam irisan ini dihitung 2 kali. Nah, sehingga harus sebagai pengurang. Nah, ya, A1 tambah A2 dikurangi dengan A1 irisan A2. Ini namanya prinsip inklusi eksklusi untuk dua himpunan. Ya, contoh prinsip inklusi eksklusi ya. Berapa banyaknya string bit dengan panjang 8 bit yang diawali dengan bit 1 atau diakhiri dengan 2 bit 00 ya. Ada 8 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Dia diawali dengan bit 1. Nah, ya. Pertanyaan adalah atau. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diakhiri dengan bit 00. Atau. Ya, sekali lagi kata penghubungnya atau. Ya, dengan 1 ini berarti apa? Adanya ada 2 pilihan ya. 0 atau 1, 0 atau 1, 0 atau 1. Ya, ada 2 pilihan. Berarti totalnya sebanyak berapa? 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Sebanyak 7. 2 pangkat 7 yaitu 128 ya. 00 belakangnya 00 ya. Ada 2 pilihan, 2 pilihan, 2 pilihan, 2 pilihan, 2 pilihan, 2 pilihan ya. Ada 2 pangkat 6 yaitu 64. Nah, sekarang ketika kita menghitung dengan huruf depan 1 ya, huruf depan 1 ini ternyata apa? Yang belakangnya 00 juga ada. Nah, ya. 00 juga pernah dihitung. Nah, sehingga apa? Yang tadi, irisannya tadi. Ada N-nya tadi. Nah, ya. Yaitu apa? Depannya 1, belakangnya 0, 0. Nah, ya. Nah, masih ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dihitung 2 kali. Di sini dihitung, di sini juga dihitung. Sehingga harus dikurangi. Ya. Ini berapa? 2 pangkat 5. Jadi ini tadi semula dijumlahkan. Ya, 128 ditambah 64. Ya, harus dikurangi lagi dengan yang gabungannya. Itu berapa? 2 pangkat 5, yaitu 32. Dikurangi 32. Nah, jawabannya 160. Nah, ini penggunaan prinsip inklusi eksklusi. Ya. OR, karena penghubungnya OR. Jadi ada irisannya. Ya, sekali lagi. Ya, ada irisannya. Ada irisannya. Di sini ada 32. Nah, ya. Oke. Ya. Prinsip inklusi eksklusi dalam bahasa yang lain ya. Diberikan semesta pembicaraan S ya. Apabila A1 adalah himpunan semua anggota yang memenuhi sifat P1. Kemudian A2 adalah himpunan anggota yang memenuhi sifat P2. Maka banyak anggota yang tidak memenuhi sifat P1 dan juga tidak memenuhi sifat P2 diberikan oleh ya, A1 komplement. Berarti apa? Tidak memenuhi P1. A2 komplement. Berarti apa? Tidak memenuhi P2. Ya, ini dan penghubungnya. Nah, ini kalau menggunakan De Morgan itu sama dengan apa? Sama dengan A1 union A2 dikomplementkan. Nah, ya, dikomplementkan. Ya. A1 union A2 komplement. Artinya apa? Artinya ini adalah hasilnya tadi apa? Yang menggunakan yang nomor 1. S dikurangi. Nah, ya. S dikurangi dengan A1 union A2. Ya. S dikurangi A1 union A2. Nah, A1 union A2 apa? Ini A1 union A2 tadi. Nah, ini adalah A1 union A2. Nah, ya.
Ini adalah A1 union A2. Ini sama dengan ini. Nah, jadi S dikurangi. Ya, ini adalah prinsip inklusi eksklusi dalam bahasa yang lain ya, komplement. Ya, lebih luas lagi ya. A1 union A2 sampai N juga sama ya. Ya, contoh penggunaan prinsip inklusi eksklusi ya. Berapakah banyak bilangan bulat X dengan X antara 1 sampai dengan 100 yang merupakan kelipatan 3 atau kelipatan 5 ya, atau ada kutip atau ya. A sama dengan himpunan bilangan bulat antara 1 sampai dengan 100 ya. Jadi banyaknya A adalah 1 sampai 100 yang merupakan kelipatan 3 ya. Dulu pernah diajarkan, hasil akhirnya adalah 100 dibagi 3, dibulatkan ke bawah ya. Ada 3, 6, 9 dan seterusnya. Ya, yaitu ada 33 bilangan ya. Kemudian B himpunan bilangan bulat antara 1 yang merupakan kelipatan 5. B. B berarti berapa? 100 dibagi 5 dibulatkan ke bawah yaitu 20. Nah, ya. A irisan B berarti apa? Himpunan bilangan bulat antara 1 sampai dengan 100 yang merupakan kelipatan 3 dan 5 ya, atau KPK-nya berapa? 15, kelipatan 15. A irisan B berarti sama dengan berapa? 100 dibagi 5, 15 ya. Dibulatkan ke bawah yaitu sekitar 6,67, tapi dibulatkan ke bawah yaitu 6. Nah, sehingga hasil akhirnya apa? 33 ditambah 20 dikurangi 6 ya. Karena atau ya. Jadi sama dengan apa? 40 tuh 47. Nah, ya. Ya, contoh penggunaan prinsip inklusi eksklusi lanjut ya. Hitung banyaknya bilangan bulat di antara 1 sampai dengan 100 yang tidak habis dibagi 5, 6 maupun 8. Yang ditanya yang tidak habis ya. Kita menggunakan inklusi eksklusi atau tidak langsung, yaitu menggunakan apa? A1 adalah yang habis dibagi 5. Habis dibagi 5 berarti berapa? 100 per 5, yaitu ada 20 ya. A2 habis dibagi 6, itu ada berapa? 100 per 6, yaitu ada sekitar 16 ya. Kemudian A3 habis dibagi 8, 100 per 8, 12 setengah, yaitu ada 12 ya, semuanya dibulatkan ke bawah ya. Oke. Nah, ini adalah A1, A2. Ini yang habis dibagi. Padahal yang ditanya apa? Yang tidak habis dibagi. Berarti apa? A1 komplement. Nah, ya. Kemudian apa? Dan tidak habis dibagi oleh 6. A2 komplement. A3 komplement. Ini sama dengan apa? Yang tadi, yaitu apa? S dikurangi dengan A1 ya. A2 ya. A3. Nah, ya. Pakai simbol keanggotaan ya, jumlah anggota ya. Kemudian apa? Ditambah dengan A1 irisan A2. Tambah dengan A1 irisan A3. Ditambah dengan A2 irisan A3. Dikurangi A1 irisan A2 irisan A3. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang A1 irisan A2. A1 dengan A2 irisannya berarti berapa? 100 dibagi 5 kali 6 kelipatannya. KPK-nya berapa? 30. Oh, berarti ada 3. Ya. Berarti ini sama dengan berapa? S dikurangi, tadi A1 ada 20 ya. Ditambah 16, ditambah 12 ya, dikurangi, nah ditambah, karena tambah ya. A1 sana 2 tadi berapa? 3. Tambah lagi. A1 irisan A3. A1 dengan A3. Berarti berapa? 105 dan 8. 5 dan 8 itu 40. 100 dibagi 40. Oh, ada 2. Nah, ditambah lagi 6 dan 8 ya. A2, A3. 6 dan 8 itu berapa KPK-nya? 48, 24 ya.
100 dibagi 24. Ada 4. Tambah 24. Ada tambah 4. Nah, tambah 4. Dikurangi. KPK dari 5, 6, 8, 120. Oh, 100 bagi 120 nggak ada ya? 0. Nah, jadi ini hasil akhirnya. Ya. Sama dengan berapa nih? Harus dihitung nih. Ya, kalau kita pakai kalkulator, kita hitung. Berarti berapa itu? 61 ya. 61. Oke. Yes. Nah, sekarang tugas mandiri. Dimohon untuk mengerjakan kuis yang ada di Moodle FTI UKDW ACID. Mata kuliah Matematika Diskrit dengan nama kuis aturan itu. Ya. Teman-teman mahasiswa bisa mengambil sampai dengan 3 kali. Kita ambil nilai yang terbaik. Ya, jangan menunda pekerjaan. Anda mengerjakan, Anda belajar, Anda pasti bisa. Terima kasih. Terus belajar ya. Tuhan memberkati.